Entah kenapa, aku merasa heran dengan diriku sendiri. Di usiaku yang sudah mencapai 40 tahun, mengapa aku justru tertarik pada seorang pria yang jauh lebih muda dariku? Dan yang lebih anehnya lagi, hingga terbawa dalam mimpiku. Namun, semua perasaan aneh itu ku simpan dalam hatiku sendiri, tanpa siapapun yang tahu. Aku takut bila diketahui oleh orang lain. Apalagi, aku adalah wanita yang selalu terlihat sopan. Mana mungkin aku bisa menampakkan kebahagiaanku jika dipuji oleh pria yang lebih muda dariku, yang bukan suamiku. Secara diam-diam, aku mulai jatuh hati pada Taufik. Taufik adalah pria muda yang sering sekali memujiku. Terkadang, aku bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah ini yang disebut dengan masa puber kedua? Dan yang aku tak habis pikir, Taufik, pria muda yang membuatku jatuh hati padanya, ialah keponakan dari suamiku sendiri. Sebelum melanjutkan cerita, alangkah baiknya untuk like dan juga subscribe channel ini, supaya kami dapat memberikan cerita yang tak kalah seru lainnya. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlipat ganda. Okelah, langsung saja balik ke ceritanya. Semua kisahku bermula saat Taufik telah tinggal bersama kami selama 2 tahun. Ia tinggal bersama kami sejak diterima di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di kota kami. Rasanya sangat aneh dan sungguh tak wajar jika aku ingin menjalin hubungan rahasia dengan anak muda yang tak lain keponakan suamiku. Entahlah, yang pasti semuanya terjadi bagaikan air yang mengalir. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Sarah, usiaku 40 tahun, dan aku adalah seorang pegawai negeri sipil. Dan suamiku bernama Mas Hendra. Selama ini, memang tak ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga kami. Kami hidup bahagia dan harmonis. Walaupun begitu, kami seakan belum lengkap dan sesekali merasa sepi. Karena kami belum juga dikaruniai anak. Aku dan suamiku memang saling cinta. Kami percaya bahwa suatu hari nanti pasti kami akan diberikan keturunan. Mas Hendra juga bekerja sebagai pegawai negeri. Namun, ia berbeda kedinasan denganku. Sekian lama perjalanan pernikahan kami, dia tak pernah tergoda oleh wanita lain. Aku pun selalu berusaha menjadi istri yang setia dan patuh padanya. Bukannya mau sombong, namun banyak kawanku yang sekantor memuji diriku. Mereka mengatakan bahwa aku ini adalah wanita yang cantik, menarik, dan juga sopan. Makanya, di usiaku sekarang, masih ada saja yang bilang, aku memiliki pesona tersendiri, dengan kelebihanku yang cukup menonjol dibanding rata-rata wanita seusiaku. Sejak menikah dengan Mas Hendra, ibu mertuaku seringkali mengingatkanku agar aku menjaga penampilan, agar suamiku selalu betah dan nyaman saat bersamaku. Jangan sampai jika aku tidak memperhatikan penampilanku, bisa-bisa suamiku direbut orang lain. Sejak awal, aku sudah berkomitmen untuk setia kepada suamiku, hingga ajal memisahkan kami. Ketika aku masih di usia 30, banyak pria yang mencoba mendekatiku. Meski mereka tahu aku sudah bersuami. Ya, seperti pria pada umumnya, mereka berpikir, siapa tahu
bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Ada seorang lelaki, namanya Pak Rudi. Ia tak kalah tampan dan gagah dari suamiku. Beliau juga memiliki harta yang melimpah. Namun, aku tak mudah tergoda olehnya. Meskipun Pak Rudi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatianku. Karena dari awal, komitmen dan janjiku sejak menikah dengan Mas Hendra selalu menjadi benteng oleh rayuan pria manapun. Mas Hendra juga demikian. Ia selalu memegang komitmennya padaku. Ia tak pernah tertarik dengan wanita lain. Akan tetapi, pikiran dan perasaanku saat ini seperti bergejolak. Mengapa justru sekarang komitmenku dengan suamiku itu seakan goyah? Bukan karena pria mapan atau pejabat kaya raya, melainkan Taufik, pemuda berusia 22 tahun. Entah kenapa, aku melihat seperti ada kelebihannya yang lambat laun. Akhirnya, aku menyambut perhatiannya. Selama tinggal bersama kami, dia sering mengantar dan menjemputku. Dengan adanya Taufik, aku jadi tak perlu repot menyetir sendiri. Karena, kemanapun aku pergi, aku pasti mengajaknya. Karena sudah lama tinggal di rumah kami, aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Dia juga sering berbagi kisahnya denganku. Jika ada masalah apapun, dia sering meminta nasihat dan saran dariku. Pada suatu hari, ia curhat padaku. Katanya, dia sedang menyukai seseorang, tapi dia bingung harus bagaimana. Sebab, wanita itu terlihat cuek dan seperti tidak peduli dengan perasaannya selama ini. Mendengar penjelasannya, aku sedikit bingung. Karena memang, Taufik seakan terkesan selalu cuek dengan hal yang berhubungan dengan percintaan. Padahal, di kompleks perumahan kami, banyak gadis tetangga yang menyukainya dan sering menitip salam melaluiku. Tapi, dia selalu beralasan jika masih mau fokus kuliah sampai tamat. Dan ia belum mau memikirkan soal percintaan. Aku mencoba bertanya padanya, memangnya, siapa sih wanita yang berhasil menarik hatimu itu? Tanyaku pada Taufik. Dengan sedikit tersipu, Taufik menjawab, wanita itu cantik banget, meskipun usianya jauh lebih tua dari aku. Jawaban itu membuatku makin penasaran. Jangan-jangan, kamu naksir sama janda tua yang tinggal di gang sebelah itu ya? Tanyaku dengan nada bercanda. Taufik ketawa mendengar pertanyaanku. Lalu dia menggeleng. Kalau janda sih, aku enggak akan tertarik, ungkapnya. Tapi, aku kayak bingung dengan perasaanku mbak. Masalahnya, wanita itu masih memiliki suami, jelasnya lagi, dengan nada yang penuh makna. Tentu saja, aku terkejut ketika mendengar pengakuan Taufik. Aku pun memberi nasihat pada Taufik. Kamu jangan cari masalah loh, mana boleh sih, suka sama istri orang, kamu itu masih muda, cari aja yang sesuai dengan umurmu, ujarku pada Taufik. Namun ia malah menjawab dengan nada lirih. Iya sih, tapi apakah salah jika perasaan itu tumbuh begitu saja, ungkapnya. Aku juga bingung, harus bagaimana aku menjawabnya. Ya sudah, memangnya siapa sih wanita yang bikin kamu jatuh hati padanya? Siapa tahu, tante bisa kasih solusi, ujarku. Bukannya menjawab, Taufik malah tersenyum penuh misteri, yang membuat rasa penasaranku makin menjadi. Nanti saja ya Tan, nanti, kalau udah ada waktu yang tepat, Aki akan ceritakan semuanya,
tanpa ada rahasia lagi, jawabnya. Rasa penasaran itu membuat pikiranku terus bergejolak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Mas Hendra, suamiku, bertugas ke luar daerah. Setelah makan malam, aku dan Taufik duduk santai di ruang keluarga. Aku menyampaikan kekhawatiranku dalam hubungan Taufik yang katanya jatuh hati pada istri orang. Karena hal itu mungkin bisa menimbulkan omongan tetangga. Kemudian, dengan nada serius, Taufik menjawab dengan santai. Sebenarnya, tante sudah kenal dengan wanita itu, ucapnya. Rasa penasaranku semakin memuncak. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, ia menyebut namaku. Wanita itu sebenarnya adalah Tante Sarah. Meski tante lebih tua dan sudah bersuami, tapi aku jatuh hati pada tante. Pengakuannya itu membuatku tersentak. Tak kusangka, Taufik malah menyimpan perasaan padaku. Namun, yang membuatku lebih terkejut adalah seperti ada gejala aneh yang tiba-tiba muncul dalam hatiku, yang sangat sulit sekali aku ungkapkan dengan kata-kata. Kok bisa ya, pemuda seperti Taufik menaruh hati pada istri pamannya sendiri? Mungkin karena pengakuannya itu, hari demi hari, seakan semakin sulit dikendalikan. Karena Taufik telah jujur tentang perasaannya, membuatku terperangkap dalam dilema. Meski aku tahu, seharusnya aku membatasi diri dari perasaan itu. Namun, semakin lama, aku juga seakan memiliki perasaan yang tak wajar dengannya. Puncaknya ialah, saat suamiku, Mas Hendra, ada tugas keluar kota selama seminggu. Dan situasi itu, seakan membuat perasaanku dan Taufik semakin merajalela. Hingga hal yang tak disangkakan terjadi. Dalam pikiran yang dirasuki oleh pikiran tak wajar, aku pun bekerja sama dengan Taufik. Walaupun pada akhirnya, seakan timbul penyesalan di benakku. Setelah kejadian itu, akhirnya, aku yang sekian lama tak mendapatkan buah hati pun, akhirnya mengandung juga. Hingga 9 bulan berlalu, anakku pun lahir. Mas Hendra, suamiku, sangat bahagia dengan kehadiran seorang putra yang telah lama diidamkan. Namun, aku sangat yakin, ini bukan hasil pekerjaan Mas Hendra, suamiku, melainkan itu semua adalah hasil dari kerjasamaku dengan keponakannya sendiri, Taufik. Hingga saat ini, rahasia ini tetap terkubur dalam-dalam. Aku tak ingin orang lain tahu. Biar aku dan Taufik saja yang mengetahui hal itu.